Sebanyak 17 anggota Polda Sumatera Barat menggunakan kekerasan terhadap anak dan pemuda yang ditangkap karena diduga hendak tawuran. Kasus kekerasan anggota Polda Sumbar ini terkuak setelah Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang mengungkap dugaan kematian Afif Maulana, anak berusia 13 tahun akibat disiksa polisi. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto membeberkan sejumlah fakta terkait tindak kekerasan yang dilakukan seperti menyundutkan rokok, memukul hingga menendang. Tindakan-tindakan itu pun telah diakui polisi. Faktanya, tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga sipil terus berulang. Dalam pengamanan unjuk rasa sekelompok mahasiswa di depan kantor Bupati Tangerang, Provinsi Banten, Rabu 13 Oktober 2021 misalnya, seorang mahasiswa dibanting aparat kepolisian. Guru Besar Emeritus pada Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, almarhum Darmanto Jatman, dalam teorinya pernah mengatakan aksi kekerasan sering terjadi karena negara sudah kehilangan kendali terhadap masyarakat, sehingga acap kali muncul aksi main hakim sendiri. Hal itu berkaitan dengan lemahnya supremasi hukum, hancurnya kewibawaan eksekutif, sehingga celah itu dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak menaruh percaya lagi pada hukum. Bagaimanapun, tindak kekerasan aparat kepolisian terhadap warga untuk mencari barang bukti atau memperoleh pengakuan tidak bisa dibenarkan. Selain melanggar hak asasi manusia, mengorek informasi dengan cara semacam itu hanya menunjukkan rendahnya profesionalitas mereka. Kekerasan oleh polisi dalam pemeriksaan harus diakhiri, betapapun orang tersebut terindikasi melakukan kejahatan. Latar belakang fenomena kekerasan oleh aparat kepolisian juga perlu dikaji secara komprehensif. Hal ini menunjukkan masih ada masalah yang perlu dibenahi untuk mengendalikan polisi dalam penggunaan kekerasan. Selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan tugas polisi dapat dikatakan sangat lemah. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah berulangnya kekerasan polisi? Kompolnas pada 2021 mengusulkan salah satu mekanisme pengawasan yang bisa dilakukan ialah penggunaan kamera tubuh pada polisi yang bertugas di lapangan. Penggunaan alat tersebut diyakini bisa menekan kekerasan berlebih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan pasca reformasi 3 aspek coba diperbaiki kepolisian, yakni aspek struktural, instrumental, dan kultural. Khusus aspek kultural, perbaikan harus terus berlanjut. Kiprah polisi seakan terbenam ketika terjadi penyimpangan atau kekerasan yang dilakukan oknum di jajaran kepolisian. Padahal tidak sedikit pula pengabdian dan kontribusi yang dilakukan anggota-anggota Polri di seluruh pelosok negeri.